Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1703. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bagi mereka, tetapi juga penuh dengan keanehan yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin ada dunia seperti itu di dunia bawah? Kinchan memiliki wajah yang tenang menatap mereka berdua, matanya acuh tak acuh. Ini adalah dunia batin kursi ini. Apa yang kalian rasakan adalah aturan jalan agung surga dan bumi yang dibentuk oleh dunia kursi ini. Aturan jalan agung kursi ini berisi kekuatan unik yang tidak kalian miliki. Selama kalian mengintegrasikannya akan sangat bermanfaat bagi basis kultivasi kalian, dan itu bahkan akan membuat basis kultivasi kalian menerobos dengan pesat, membuat kemajuan yang cepat, kata Kinchan. Dia menjelaskan. Dunia batin, keduanya masih linglung dan bergumam. Ini tidak mungkin, dunia batin. Rumor itu hanya sarana yang dapat dimiliki reinkarnasi alam semesta, mengintegrasikan alam semesta asli dan membentuk dunia alam semesta mandiri. Tapi kalian jelas-jelas adalah orang dari dunia bawah. Berbicara tentang ini, pupil kedua orang itu tiba-tiba menyusut, memikirkan kemungkinan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan kaget. Bukankah kalian dari dunia bawah? Tidak mungkin jika kalian bukan dari dunia bawah. Mengapa kalian bisa muncul di tempat telantar ini? Siapa sebenarnya kalian? Mingdao dan Sagui berkata dengan marah, seolah-olah lautan badai telah menggulung di hati mereka. Pada saat ini sebuah dengusan dingin tiba-tiba terdengar, dan leluhur 10.000 tulang muncul di samping mereka berdua. Kalian berdua idiot. Kesempatan yang begitu bagus ada di depan mata, tetapi kalian masih tidak tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Tidak heran kalian telah hidup selama bertahun-tahun, tapi kalian hanyalah seorang ahli transenden tingkat pertama, dan kalian hanya bisa menjadi antek-antek di daerah terlarang. Sungguh menyedihkan, kata leluhur 10.000 tulang. Apa maksudmu? Mingdao dan yang lainnya bertanya dengan wajah jelek. Apa maksudku? Apakah kalian masih tidak mengerti? Leluhur 10.000 tulang mencibir. Ini merupakan berkah ketika mereka bertemu dengan Tuan Muda Chen dan dimasukkan ke dalam dunia kacaunya untuk meningkatkan kultivasi mereka. Tetapi mereka malah menyia-nyiakannya dan berkata seperti itu. Namun, Mingdao dan Sagui masih tidak bisa mempercayai perkataan dari 10.000 tulang. Karena menurut mereka, 10.000 tulang itu hanyalah roh senjata. Sehingga kemudian leluhur 10.000 tulang mengeluarkan auranya, membuat Sagui dan Mingdao merasakan ketakutan dari aura leluhur 10.000 tulang dan menyadari bahwa leluhur 10.000 tulang adalah ahli transenden tingkat 3. Kemudian leluhur 10.000 tulang juga mengaku bahwa aku adalah salah satu jenderal di bawah komando Kaisar Agung Dunia Bawah. Mendengar ini, Mingdao dan Sagui tiba-tiba tersentak. 4 Kaisar Agung Dunia Bawah itu adalah pusat kekuatan teratas di dunia bawah. Sebelum mereka dipenjara di tempat telantar ini, mereka tentu saja telah mendengar tentangnya. Itu adalah raksasa sejati di dunia bawah. Adapun para jenderal di bawah komando 4 Kaisar Agung, masing-masing dari mereka adalah eksistensi transenden puncak. Jika mereka ditempatkan di tempat telantar ini, mereka pasti akan menjadi penguasa zona terlarang di tingkat yang paling menantang surga. Apakah kamu benar-benar seorang jenderal di bawah komando Kaisar Yaoming? Kata Mingdao. Dia berkata dengan gemetar. Yah, kenapa? Apakah leluhur ini tidak terlihat seperti itu? Kata 10.000 tulang, wajahnya pucat dan marah. Kedua orang ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bukankah mereka terlihat dirinya seperti seorang master hebat? Kinchan menghentikan pembicaraan mereka untuk membuat mereka berdua percaya. Kinchan menunjukkan sesuatu. Seketika sungai muncul. Sungai besar berubah menjadi lautan luas membentang tanpa henti. Dunia di depannya terbentuk dengan cepat. Ada langit, bumi, matahari, dan bulan. Siang dan malam, langit biru dan awan putih, gunung dan sungai.
Dunia yang sama sekali berbeda dari dunia bawah pun terbentuk di depan mata Mingdao dan juga Sakgui. Dunia tubuh bagian dalam, alam semesta awal, reinkarnasi kosmik. Mingdao dan Sakgui bergumam, ini adalah lautan kosmik. Tidak, apakah ini dunia bagian dalam yang dibentuk oleh reinkarnasi kosmik? Pemandangan di sini benar-benar sangat berbeda dari tanah terbengkalai. Di sini penuh dengan vitalitas, tidak lagi hanya keheningan yang mematikan, tidak lagi hanya redup dan sunyi. Ada cahaya dan ada semua hal yang baik di sini. Aturan Dao yang tak berujung melonjak di antara langit dan bumi, dan asal-usul dunia bawah di dalam diri mereka berdua benar-benar memiliki perasaan keinginan yang tak berujung. Pada saat ini keduanya menjadi sedikit mabuk, namun bagaimanapun juga mereka berdua adalah ahli kuat. Segera mereka berdua terbangun. Ekspresi Sakgui dan Mingdao sedikit berubah melihat pemandangan yang berkembang di sekitarnya. Tetapi walaupun begitu, masih ada keraguan pada Sakgui dan Mingdao. Itu karena kalian belum menyatu dengan dunia ini. Tatapan Qingchen berubah menjadi acuh tak acuh. Aku akan memberimu waktu 10 napas terakhir. Jika kamu belum menyatu dengan dunia batin kursi ini, kamu bahkan tidak berpikir untuk bisa bertahan hidup. Lagi pula, kursi ini bahkan membunuh Tuan Muda dan juga penjaga aula Raja Hantu. Dan tanpa kalian berdua, paling buruk asal-usul akan tertelan. Dan itu bisa dianggap hampir tak bermanfaat, kata Qingchen dengan acuh tak acuh. Kamu membunuh orang-orang dari istana Raja Hantu. Mingdao dan Sakgui membelalakan mata mereka. Ya benar, kata Qingchen. Dia membuka mulutnya, lalu mengangkat tangannya dan seketika aura Mingsu, Tuan Muda Su yang aneh dan juga elang tua mekar dalam sekejap. Ini memang napas istana Raja Hantu. Keduanya menjadi pucat dan ngeri. Setelah mengembara di tanah telantar begitu lama, meskipun mereka tidak banyak berhubungan dengan aula Raja Hantu, namun mereka masih sangat akrab dengan aura asli aula Raja Hantu yang unik dan mengenalinya dengan sekilas. Hanya tersisa 5 napas sekarang, kata Qingchen berkata acuh tak acuh, seolah-olah kematian mendesak mereka berdua. Mingdao menelan ludahnya dan tiba-tiba berkata, jika aku benar-benar memadukan Dao dunia ini, bisakah aku benar-benar meningkatkan kekuatanku? Qingchen menjawab, ya itu benar. Begitu kamu menyatu dengan aturan yang sama di lautan alam semesta, itu setara dengan perpaduan yin dan yang, akan melengkapi apa yang tidak kamu miliki. Penyempurnaan semacam ini tidak akan mengubah esensimu. Kamu sudah menjadi makhluk dunia bawah, tetapi kamu sama sekali berbeda dari makhluk dunia bawah lainnya. Setelah mendengarkan semua penjelasan itu, segera Mingdao adalah orang pertama yang duduk bersila dan kekuatan asli di tubuhnya diaktifkan dalam sekejap. Boom! Napas asli yang mewakili tingkat transenden naik ke langit dalam sekejap. Dapat terlihat samar-samar bahwa asal-usul Mingdao seperti bayangan pisau besar mekar dari tubuh Mingdao sepenuhnya terekspos ke dunia tempat dunia kacau berada. Dalam sekejap, seluruh dunia kacau bergetar secara langsung dan terdengar ledakan sorak-sorai. Jelas, asal mula kekuatan super transenden merupakan pelengkap yang hebat bagi dunia kacau saat ini. Pada saat ini, Mingdao merilis aturan aslinya sendiri. Aturan Dao di dunia kacau telah secara otonom bergabung dengan aturan asli Mingdao, menyerap atribut dan kekuatan aturan asli lawan. Secara samar-samar, Qingchen langsung merasa bahwa dia memiliki sedikit hubungan dengan Mingdao di kegelapan, dan dirinya dapat memutuskan hidup dan mati Mingdao dengan satu pikirannya. Keputusan semacam ini jelas bukan karena Mingdao berada di dunia kacau dan dikendalikan oleh Qingchen, tetapi karena Qingchen adalah penguasa dunia kacau dan ada semacam hubungan antara dunia kacau dan Mingdao. Dan di dunia yang kacau, mudah untuk dapat mengendalikan hidup dan mati Mingdao. Pada saat ini, roh jahat itu mengawasi dengan seksama dari samping, sangat gugup. Terlihat Sakgui sangat gugup mengawasi dari samping. Dirinya tidak ingin melarikan diri dari sini. Satu-satunya cara dia bisa bertahan hidup sekarang adalah tidak berbohong kepada Qingchen. Dan ketika Mingdao melepaskan asal-usulnya sendiri dan menggabungkan aturan asli dengan aturan Dao dari dunia kacau, seketika konsep artistik pedang tajam itu langsung melesat ke langit. Dan aturan pedang gelap terus melonjak dengan cepat menjadi lebih kuat dan terus menjadi penuh dan sempurna.
Wajah Ming Dao sedikit berubah dan dia tiba-tiba menatap Qin Chen dengan ekspresi ngeri. Ini merupakan sebuah fantasi. Pada saat ini setelah merasakan aturan lautan alam kosmik di dunia kacau dan perubahan-perubahan dalam tubuhnya, dirinya langsung mengerti bahwa apa yang dirinya lihat sebelumnya jelas bukanlah ilusi. Ini benar-benar nyata. Karena pada saat ini kekuatan asli dalam tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Peningkatan semacam ini bukan dalam hal kekuatan, tetapi pada hakikatnya ada perubahan yang benar-benar baru. Pada saat ini dirinya akhirnya mengerti mengapa Qin Chen akan mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak lengkap sebelumnya. Karena setelah merasakan aturan-aturan pedang di dunia kacau, dirinya benar-benar mengerti apa cara pedang yang sebenarnya. Boom! Aura yang tak berujung membumbung dari tubuh Ming Dao ke langit. Di bawah tatapan mata Sagu yang ketakutan, aura di tubuh Ming Dao meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Dari tingkat transenden asli, aura itu dengan cepat menembus ke puncak transenden tingkat 1. Pada saat ini Ming Dao menatap Qin Chen dengan takjub. Dia benar-benar mengerti bahwa Qin Chen di depannya pastilah seorang pria dari alam semesta kosmik. Transformasi sumber aslinya terlalu nyata, begitu nyata sehingga tidak mungkin untuk dipalsukan. Jika benar-benar akan berubah ke titik ini, maka orang di depannya, apalagi penguasa area terlarang, bukanlah, bahkan adalah kelas 4 Kaisar Agung yang kuat lainnya. Kemudian napas Ming Dao membumbung ke langit, dan untuk sesaat dia setengah berlutut di tanah dan berteriak keras. Ming Dao telah melihat tuanku. Dia bahkan belum sepenuhnya menyatu dengan asal mula aturan dunia kacau. Namun pada saat ini pikiran pertamanya adalah keterkejutan dan yang kedua adalah kegembiraan. Reinkarnasi kosmik, ini benar-benar reinkarnasi kosmik. Aku benar-benar menyatu dengan dunia internal orang yang bereinkarnasi kosmik dan menyatu dengan aturan alam semesta di alam semesta kosmik. Ini benar-benar sebuah kejutan. Ming Dao benar-benar gembira. Ini bukan hanyalah peningkatan kekuatannya sekarang, tetapi juga merupakan masa depannya yang tak terbatas. Aura ini adalah aura matahari. Ini adalah aura jalan tertinggi di lautan kosmik. Di samping wajah Sagui tampak ngeri, dia merasa bahwa jika pedang Ming Dao itu melawannya, dirinya mungkin tidak akan bisa mengalahkan lawan. Dia menjadi terkejut, tidak menyangka bahwa Ming Dao akan mengalami peningkatan seperti itu hanya dengan berintegrasi ke dalam dunia kacau ini. Di lain sisi, Ming Dao lebih bersemangat daripada Sagui. Dia baru saja berintegrasi ke dalam dunia ini dan dia telah membuat peningkatan yang begitu besar. Dan ini hanyalah peningkatan permulaan. Sementara Qin Chen saat ini dia tidak peduli dengan orang lain. Qin Chen sedang memahami perubahan yang terjadi. Orang kuat transenden menyatu dengan dunia kacaunya. Pemahaman Ming Dao seumur hidupnya tentang Dao pedang dunia bawah telah mencapai tingkat yang sangat menakjubkan. Sebagai ahli kuat transenden, dia benar-benar telah melanggar aturan biasa, benar-benar menyentuh inti jalan dunia bawah dan melampaui aturan. Segera dunia kacau berkembang dengan gila-gilaan. Jika dunia kacau di masa lalu tidak lengkap, maka setelah menyatu dengan pusat kekuatan dunia bawah, Ming Dao, dunia kacau menjadi lebih lengkap dan lebih seperti dunia nyata. Jalan aturan pelan berubah dan membaik seiring meluasnya dunia kacau. Dan peningkatan ini juga terintegrasi ke dalam tubuh Qin Chen. Secara samar-samar, aura dewa ganda yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Qin Chen menjadi lebih jelas. Dan hantu yang mewakili aura dunia bawah tiba-tiba muncul di belakang Qin Chen. Fenomena yang tak terhitung jumlahnya. Auraku, kata Qin Chen, dia merasakan perubahan di belakangnya. Dewa yang dia padatkan sekarang benar-benar berbeda dari yang dia padatkan di surga saat itu. Tampaknya tubuhnya dan Qin Mo di benua Tianwu adalah dua kekuatan yang sama sekali berbeda. Mengapa satu orang dapat mengembunkan dua hantu yang berbeda? Hati Qin Chen terguncang. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa setelah pedang hitam itu menyatu dengan dunia kacau, dia akan mendapatkan panen seperti itu. Sayang sekali Kaisar Agung Yao Ming tertidur lelap dan Kaisar kuno senior tidak ada di sini. Kalau tidak, Qin Chen benar-benar ingin bertanya apa yang terjadi. Saat ini, di tubuh Dewa Hitam Pekat di belakang Qin Chen, napas kematian yang tak berujung melonjak. Yang paling kuat dari napas kematian ini adalah niat pedang yang ganas. Selain itu, ada banyak aturan dunia bawah lainnya. Perubahan ini telah melampaui imajinasiku. Qin Chen sangat bersemangat. Sebelumnya,
Para dewa yang dia padatkan di surga hanyalah mewakili kekuatan yang dia rasakan dan kekuatan asli surga. Tetapi hantu ini mengandung aturan dan jalan yang tak terhitung jumlahnya, yang menyatukan orang-orang dunia bawah di dunia kacau. Ada goa dan yang lainnya dari dunia bawah. Meskipun basis kultivasi goa tidak tinggi, namun asal-usul aturan di tubuhnya jelas tidak lemah. Seberapa banyak wawasan yang dimiliki sekelompok orang seperti itu? Berapa banyak aturan yang digabungkan? Sementara saat ini Mingdao juga kekuatannya terus-menerus meningkat. Mata tajam Qin Chen menatap Mingdao dan berkata, "Ya, ayo kita gabungkan. Kamu baru saja menyatu dengan dunia dalam tubuh tuan muda ini, jadi kamu mungkin tidak begitu mahir. Cobalah." "Ya baik, terima kasih tuan muda Chen," kata Mingdao dengan suara gemuruhnya. Mingdao sangat bersemangat dan berlutut dengan satu lutut. Sebuah tingkat yang telah menyatu dengan yang pertama. Ketika dia pertama kali dipenjara di tempat telantar ini, dia telah melampaui yang pertama. Selama bertahun-tahun dia terus berjuang, tetapi dirinya tidak membuat kemajuan karena tersulit untuk meningkatkan. Tetapi sekarang hanya dalam sekejap dia telah melangkah ke puncak tingkat 1 transenden. Dan ini sangat membuatnya bersemangat. Qin Chen kemudian meminta Mingdao untuk terus berkultivasi dan berlatih di dunia kacau. Tentu saja kultivasi Mingdao yang berkelanjutan di masa depan juga akan membantu dunia kacau menjadi lebih kuat lagi. Karena ini adalah proses yang saling melengkapi. Saat ini Sagui juga mulai berintegrasi ke dalam dunia kacau. Dalam hati Sagui dia bahkan lebih bersemangat dan gembira. Pada saat ini, setelah selesai berintegrasi ke dalam aturan dunia kacau, Sagui benar-benar merasakan ranah semua fenomena dalam satu gerakan. Hanya saja pada saat ini, seperti kultivasi Qin Chen, Sagui benar-benar baru saja memadatkan sosok hantu atau dewa, dan dia belum benar-benar dapat melangkah ke tingkat 2 transenden. Namun meskipun demikian, itu adalah peningkatan yang sangat besar bagi Sagui. Berapa tahun? Aku tidak tahu berapa tahun. Aku akhirnya merasakan ranah para dewa yang tak terhitung jumlahnya, kata Sagui. Dia gemetar. Pada saat ini dia bahkan memiliki keinginan untuk menangis. Dan ketika napas Sagui melonjak di dunia kacau, aturan tentang roh jahat langsung diperkuat dan juga diperkaya. Segera kekuatan semacam ini juga diumpankan balik kepada Qin Chen dan meningkatkannya. Singkat cerita, semua prosesnya telah selesai. Kemudian dunia terbalik lagi dan mereka berdua muncul di depan Qin Chen. Saat berikutnya, Sagui dan Mingdao buru-buru berlutut pada saat yang bersamaan kepada Qin Chen. "Aku telah menemui tuanku." Qin Chen menatap mereka berdua seraya tersenyum. Qin Chen lalu berkata, "Kalian berdua memiliki kekuatan sendiri kan? Kalian dapat pergi sekarang dan bawa semua orang di bawah komando kalian. Ahli yang kuat dan yang setia dapat diintegrasikan ke dalam dunia batinku. Selain itu, kalian semua harus memiliki beberapa teman kan? Kalian dapat membawa semua teman kalian ke sini dan tuan muda ini akan menunggunya di sini," kata Qin Chen. Qin Chen yakin teman-teman Mingdao dan Sagui semuanya pasti merupakan ahli teratas transenden. Qin Chen berpikir semakin banyak orang berintegrasi ke dalam dunia kacau maka akan semakin baik.